Mobil yang satu ini auranya kelihatan PMS ya, alias papa muda selamanya ya. Karena apa? Hyundai Santa Fe yang sekarang ini terlihat lebih maco ya dibanding pendahulunya ya. Kalau yang dahulu tuh dia bukan modelnya kotak, tapi sekarang ini lebih kelihatan gagah banget nih. Nah, kita bahas untuk eksterior depannya dulu ya. Di sini dia terdapat lampu LED. Tapi lampu LED-nya nih unik ya, berbentuk H. Tapi lambang H-nya ini dia bukan model miring. Begitupun juga di headlight-nya nih. Untuk headlight-nya dia juga bisa dialihkan fungsi sebagai lampu sein. Untuk lampu headlight dia menggunakan LED dan juga lampu jauh juga sama ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Lalu di sini dia terdapat kidney grill-nya ya. Jadi kalau misalnya kita menyalakan mesin, dia untuk pilah yang ini dia membuka ya. Udah kayak mobil BMW ya. Nah, dia terdapat front corner sensornya juga nih. Ada 4 titik nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Dan yang aku review ini varian Prime ya untuk Santa Fe hybridnya ya. Bukan yang kaligrafi ya. Dan emblem Hyundai-nya ini dia timbul berwarna silver, bukan chrome ya. Nah, walaupun mobil ini kesannya PMS alias papa muda selamanya, nih yang bikin mengejutkan. Sekarang Hyundai Santa Fe Hybrid dia membuka kap mesinnya menggunakan hidrolik ya. Nah, untuk mesinnya ini dia 1600 cc turbo hybrid ya. Tenaga yang dihasilkan adalah 235 horsepower serta torsi yang dihasilkan adalah 360 Nm nih. Dan penggeraknya sih ini roda depan ya untuk yang Santa Fe hybrid ini ya, yang keluaran terbaru. Dia ini untuk ruangan mesin dia sudah di cover dengan plastik yang berwarna hitam ya, hitam doff. Dan ini dia untuk motor listriknya nih di sini nih, yang Hyundai Santa Fe hybrid ini. Untuk kap mesin dia sudah dilengkapi dengan peredamnya dan dia sesuai dengan body ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan mengejutkannya lagi untuk transmisinya dia 6 percepatan ya, mobil hybrid ya. Ini emang spek PMS ya, alias papa muda selamanya. Kan biasanya kalau mobil hybrid tuh kebanyakan tuh transmisinya CVT gitu kalau di Indonesia ya. Nah, ini dia penampakan samping dari Hyundai Santa Fe hybrid ya. Untuk velg dia menggunakan two-tone polish. Dia ada berwarna hitam glossy-nya dan juga ada warna silvernya. Dan ban yang dia gunakan adalah ban merek Kumho ya di sini ya, varian Xta ya di sini PS71 rim 20. Dan rem depan dia menggunakan cakram ya di sini. Dan di sini dia ada over fender yang berwarna hitam doff ya di sini. Ada emboss Santa Fe-nya juga yang berwarna hitam sama dengan body. Untuk cover spion dia sesuai dengan body dan juga ada lampu sein menggunakan LED. Dan ada side skirtnya juga di sini ya. Nah, ini dia penampakannya yang berwarna silver nih. Abu-abu nih di sini. Dan ada abu-abu doff-nya juga nih di sini. Untuk handle door dia sesuai dengan body dan juga ada tombol akses marquee touchless di sini. Dan ada roof rail-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan rem belakang dia menggunakan cakram ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, perbedaan Hyundai Santa Fe Prime dan Santa Fe Calligraphy, dia untuk yang varian Calligraphy dia ada untuk pegangan buat akses naik ke untuk roof rail-nya ya. Nah, ini dia penampakannya, tapi kalau di Prime dia nggak ada ya. Nah, ini dia penampakan belakang dari Hyundai Santa Fe Hybrid Prime ya di sini ya. Dia sudah dilengkapi dengan shark fin antena juga dan ada
panoramic roofnya di depan shark fin-nya, dan ada sunroofnya. Dan dia ada spoiler dan ada high mount stop lamp, ada defoggernya juga, dan di sini dia terdapat wipernya ya. Tapi dia ngumpet ya di atasnya. Dan ada emblem Hyundai Santa Fe Hybrid timbul ya, yang menggunakan silver nih. Nah, keunikan Hyundai Santa Fe Hybrid yang satu ini, dia lampu stop light-nya dia menggunakan lambang H ya, H tegak patternnya. Dia menggunakan LED. Dan ada 4 titik parking sensor. Nah, ini dia penampakannya. Nah. Dan ada kamera mundur tentunya di sini untuk Hyundai Santa Fe Hybrid ini yang Prime. By the way, untuk Hyundai Santa Fe Hybrid Prime, dia sudah menggunakan power back door. Kita sekali klik. Nah, tadi, untuk lampu sein dia di bawah ya. Nah, ini untuk tombolnya untuk menutup pintu bagasi belakang dan menutup pintu bagasi belakang dan mengunci ya di sini. Untuk bagasinya sih ini ya oke ya, kalau misalnya ditaruh tas ransel ya. Mungkin kalau misalnya kita mau naruh koper, jangan, untuk sandarannya jangan terlalu disenderin, tapi agak tegakin dikit ya. Dan di sini dia ada power outletnya juga yang maksimal daya 12 volt 180 watt. Nah, ini dia penampakannya, dan ada untuk pelipatan barisan kedua yang ini ke kiri, yang kursi kiri, dan ini untuk senderan kiri, ini untuk senderan kanan. Nah, di sini ini tuh ada untuk pengaturan ini ya, senderannya. Jadi kalau misalnya yang sini untuk tarik, kalau misalnya ingin senderannya itu ditegakin, kalau misalnya kursinya dalam keadaan terlipat. Ini ada top tether. Nah, ini untuk fungsinya untuk ini ya, untuk kalau misalnya ingin naikin senderannya ya. Dan ada pengaturan headrestnya juga nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di sini dia terdapat ada akinya ya. Nah, ini dia diletakkan di belakang. Dan ada storage area juga nih, kepotong karena termakan dengan space akinya. Dan ada storage area lagi di sini nih. Dan di sini dia ada USB charging Type C, dan ini untuk pengaturan rear AC, tapi dia model puter-puteran, dan ada tombol on off-nya. Kalau di kiri dia ada USB charging Type C ya di sini, dan ada blowernya juga nih di sini nih. Untuk di barisan kedua dan ketiga, dia seatbeltnya tidak bisa di-adjust. Tapi kalau misalnya di barisan pertama dia bisa di-adjust ya. Dan di sini dia ada lampu kabinnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Oke, kita tutup. Nah, jadi ini untuk lampu seinnya nih. Maaf, tadi saya salah sebut. Dia diletakkan di bawah. Nah, untuk tangki bensin dia diletakkan di sebelah kiri ya. Jadi kalau misalnya kita ingin isi bensin, kita tinggal tekan aja, asalkan mobil tidak dalam keadaan terkunci. Tapi untuk oktannya minimal 91 ya. Dan untuk akses marki dia ada di bagian penumpang depan ya. Nah, ini untuk door trim di bagian pengemudi ya. Untuk aksennya dia berwarna hitam, tapi ini ini soft touch loh. Ini untuk door trimnya dia soft touch, dan ada aksen berwarna silver, dan juga ada wood panel juga nih di sini nih. Ini ada handle door-nya. Ini untuk pengaturan kaca spion. Ini untuk pelipatan kaca spion. Kalau misalnya kita tekan ya. Nah, kita tekan lagi untuk membuka. Gitu. Ini untuk central lock. Untuk semua jendela dia sudah auto up and down. Ini untuk window lock dan child lock-nya juga. Dan untuk soft
Dan ini ada softpadnya juga berwarna hitam berbahan kulit ya. Dan ada jahitan aslinya juga nih di sini nih. Begitupun juga di atasnya. Nah, ini dia berwarna hitam. Dan ada door warning lampnya juga. Ini speakernya, tapi kalau yang Prime dia tidak menggunakan bermerek Bose, tapi dia kalau di kaligrafi dia bermerek Bose ya speakernya. Ada satu cup holders dan ada storage area. Ini untuk membuka pintu bagasi. Ini mematikan stability control. Ini electronic parking brake. Dan di sini dia ada lumbos supportnya. Ini ada reclining, sliding, dan height and adjuster. By the way, untuk mobil yang varian kaligrafi, dia bisa membajakan pengemudinya kalau misalnya lagi menunggu penumpangnya ya. Dan juga untuk kaligrafi dia sudah dilengkapi juga dengan memory seatnya juga. Oke, di sini dia ada untuk membuka kap mesin ya di sini dan ada kotak sekringnya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia kuncinya ya. Dia juga bisa membuka pintu bagasi belakang dengan power dan ini untuk menyalakan mobil dari luar juga. Kita acceleration aja ya. Maksudnya mode ACC ya. Nyalain kelistrikannya saja. Nah, ini untuk head unitnya dia pilih profilnya, kita tekan tamu ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di sini dia ada peta ya. Nah, ini dia penampakannya. Kita mode ke home lagi. Ini untuk audio, ini mode hybridnya ya. Jadi ada penggunaan baterai, motor listrik dan mesinnya ini di sini nih. Nah, ini dia ada grafiknya ya. Dia ada kiblat, telepon, proyeksi ponsel. Dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Ini memo suara, cuaca ya. Di sini bisa diinformasikan. Ini mengenai setelan nih. Ada kendaraan. Nah, ini dia pengaturannya. Dia ada navigasi, suara. Nah, ini dia pengaturan navigasi, suara. Nah, ini dia penampakannya. Dia ada koneksi perangkat. Nah, ini dia. Dia untuk profil pengguna ya. Terus pengenalan suara, wallpaper. Nah, ini dia modenya. Nah, ini gaya grafiknya seperti ini. Dia bisa di-adjust ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan gaya indikatornya juga bisa di ini ya. Nah, ada model klasik dan simple. Unik juga nih Hyundai Santa Fe yang satu ini. Tombol. Dia ada tombol apa aja sih di sini? Instrumen cluster. Nah, ini dia penampakannya. Coba kita pemilihan tema cluster. Nah, ini yang barusan kita bahas tadi. Hyundai Bluelink. Nah, ini dia penampakannya. Pengaturan umum. Ini mengenai sistem ya. Kalender, mode valet, diagnostik kendaraan, notifikasi, panduan ya di sini. By the way, mobil ini sudah dilengkapi untuk menyalakan head unit, ini home, ini peta, pencarian, sumber informasi, sumber media, ini penggantian track ataupun station radio, ini tombol favorit, setup, ini untuk mengenai pengaturan equalizernya ya di sini, ataupun penggantian folder. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual zone-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, suhunya. Dia ada untuk heater seatnya juga ya di sini ya. Cocok banget buat ngerjain yang suka kentut sembarangan. Ini juga sama nih. Kalau misalnya
Supirnya juga suka kentut sembarangan juga bisa diatur nih. Ini untuk pengaturan AC hanya di bagian pengemudi saja. Semburan udaranya. Ini untuk mematikan AC, mode AC. Ini open close air, rear defogger, front defogger. Ini tombol kipas atau kecepatan. Ini untuk arah semburan udara nih. Nah, gitu. Dia modelnya touchless. Ini parking sensor, ini untuk kamera ya. Jadi untuk kamera belakang saja. Tapi kalau Hyundai Santa Fe varian Calligraphy, dia menggunakan kamera 360. Ini untuk hill descent control, ini drive mode ya. Dia ada sport, ada my drive, dan juga eco. Ada auto hold braking nih di sini. Jadi untuk USB charging dia bisa di-adjust nih di sini. Dia bisa dialihkan untuk ngecas dan juga connect ke head unit di sini. Kalau ini untuk hanya pengaturan ngecas saja, tapi dia model Type C. Tapi dia ada 2 Type C ya di sini, dan ada wireless charging 1 untuk Hyundai Santa Fe varian Prime. Tapi kalau yang Calligraphy dia menggunakan dual wireless charging ya di sini. Dan ada cup holders 2 ya di sini. Ada armrest tapi dia berbahan kulit, dilengkapi dengan jahitan pinggirannya yang berwarna hitam asli ya. Nah, ini dia center console-nya. Dia ada lampunya juga nih di sini. Asli ini emang bikin papa muda selamanya ya mobilnya. Oke. Kita bahas untuk mengenai MID ya di sini ya. Dia ada pengaturan modal idle dan juga ada kompas nih di sini. Nah, ini MID-nya dia ada mengenai perjalanan saat ini, lalu setelah mengisi BBM, setelah riset terakhir, suhu mesin untuk TPMS, dan informasi mengenai kinerja motor listrik dan juga mesin konvensional. Ini untuk pengaturan MID, ini untuk melihat pengaturan MID juga. Ini tombol OK, ini pengaturan cruise control, ini untuk pengaturan head unitnya juga nih di sini, dan juga ada Bluetooth phone-nya juga. Nah, ini untuk transmisinya nih unik ya. Untuk Hyundai Santa Fe Hybrid ini dia diletakkan di samping setir ya, menyerupai dengan Hyundai Ioniq 5. Dan ini dia ada tombol parkingnya juga. Dan dia juga ada pedal shift-nya juga untuk menurunkan gigi dan menaikkan gigi juga nih. Gokil. 6 percepatan. Di saat-saat kebanyakan di Indonesia tuh rata-rata transmisinya tuh CVT. Gokil nih mobil. Ini mobil sudah auto headlight dan juga ada lampu kabut belakangnya juga nih. Dan dia sudah one tone signal juga. Dan untuk wiper depan dan wiper belakang dia juga udah ada ya. Dan mobil Hyundai Santa Fe Hybrid ini yang generasi terbaru ini dia head unit dan juga instrumen clusternya nih menyatu ya. Emang asli jiwa PMS ku menyala nih di sini. Papa muda selamanya. Dan di sini dia ada dual tweeternya nih. Nah, ini dia penampakannya. Sorry kalau misalnya nggak kelihatan. Dan ini ada cooler boxnya juga nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Dan ada storage area dan juga ada laci penyimpanan, tapi dia model soft opening. Dia sudah dilengkapi dengan lampunya nih di bawah nih. Untuk ambient light dia sudah ada ya. Ini penampakannya. Dan setir dia sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskopik ya untuk pengaturannya. Nah, ini dia pengaturannya masih manual. Dan di bawahnya dia juga ada storage area ya, dan terdapat power outlet juga nih di sini. Yang maksimal daya-nya 12 volt 180 watt nih. Dan kaca tengah dia frameless ya modelnya, dan ini untuk tombol blue link, ini tombol SOS atau darurat. Ini untuk tombol lampu kabin tapi dia model touchless ya. Nah, ini menyalakan secara bersamaan. Ini untuk mematikan kalau misalnya pintu dalam keadaan terbuka. Ini untuk
membuka tirai panoramic roofnya ya di sini. Dia bisa sekali klik. Dan ini untuk membuka sunroofnya ya di sini ya. Oke, ini untuk sun visornya dia sudah dilengkapi dengan cermin dan juga ada lampu kabinnya juga di sini nih. Begitupun juga di penumpang depan. Dia bisa sambil make up kalau misalnya istri ya, yang ingin papa muda selamanya, dan juga di sini juga mama muda selamanya juga bisa nih ikut make up di sini. Cocok banget. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag-nya juga nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Oh ya, by the way, untuk Hyundai Santa Fe yang terbaru ini dia sudah dilengkapi dengan airbag-nya juga ya di samping. Dan joknya ini dia berbahan kulit yang berwarna hitam ya. Dan dia terdapat jahitan asli yang berwarna hitam juga nih di sini. Dan ada model perforated-nya juga nih di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia untuk penampakan door trim di barisan kedua ya. Dia ada sunshade-nya juga nih. Nah, jadi kalau misalnya matahari masuk nih aman nih. Kalau misalnya kita pengaitkan sunshade-nya nih di sini nih. Untuk door trimnya dia soft touch juga ya di sini ya, dan ada aksen yang berwarna silver dipadukan dengan wood panelnya juga, dan ada jahitan aslinya juga nih di sini nih. Dan di sini dia juga ada jahitan aslinya dan ada soft pad berbahan kulit yang berwarna hitam. Dia ada 2 cup holders tingkat ya. Dan 1 cup holdersnya di bawah lagi nih. Ada speaker, ada pengaturan jendelanya juga nih di sini. Ini untuk pengaturan senderan ya. Ini kalau misalnya kita pengen lipat nih, ini buat akses ke barisan ketiga nih di sini dengan cara pencet. Dan ini untuk pengaturan senderan, tapi dia modelnya manual ya. Nah, sekarang saya ada di barisan kedua Hyundai Santa Fe Hybrid. Ini tuh posisi mengemudi saya, dan legroomnya ini luas banget ya. Dengan tinggi badan saya 172 cm, dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini luas banget lah ya. By the way, mobil ini cocok banget ya kalau misalnya usia pernikahan ke-20 ya. Ini cocok banget. Ini dia ada pengaitnya juga nih di sini. Ada AC double blower, tapi dia diletakkan di pilar B ya. Di samping sini, kanan dan kiri. Ini dia penampakannya. Ada tempat naruh dokumen. Nah, ini dia penampakannya. Begitupun juga di belakang penumpang depan, dia ada USB Type-C charging ya di sini. Nah, untuk membuka center console dia juga bisa dari belakang ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini untuk storage area ya di sini nih. Dia di bawahnya center console. Dan ini dia penampakan dashboard dari Hyundai Santa Fe ya, yang terbaru. Ini bikin PMS nih para laki-laki, papa muda selamanya. Kalau papa muda selamanya, mama muda selamanya juga bisa ikutan dong, karena PMS papa muda selamanya. Di sini, di sini dia ada hand grip ya. Tapi dia model fold dan ada hooknya juga. Ini untuk lampu kabinnya dia model sekali klik ya di sini. Begitupun juga di bagian kiri. Di sini dia ada armrest beserta dengan 2 cup holders. Ini ada ya di sini, dan ada isofix-nya juga nih di sini nih. By the way, untuk Hyundai Santa Fe yang varian kaligrafi dia modelnya captain seat, tapi kalau ini yang varian prime tidak sih, tidak menggunakan captain seat ya. Nah, di bawah door trim ini dia terdapat ambient lights-nya juga nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Maaf kalau nggak kelihatan. Oke, sekarang saya ada di barisan ketiga Hyundai Santa Fe Hybrid ya di sini ya. Yang keluaran terbaru ini legroom sih
aman lah ya, walaupun kalau misalnya ini barisan keduanya bisa di-adjust ya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini masih luas lah ya. Nah, di pilar C dia terdapat dual airbagnya juga nih di sini nih, dan di atasnya dia terdapat lampu kabinnya juga nih di sini nih. By the way, ini mobil cocok banget ya buat perjalanan jauh, dan dia terdapat 2 cup holders nih di sini nih, baik kanan maupun di kiri juga. Dan ada pengaturan tombol ini ya, apa namanya, kalau pelipatan kursi di barisan kedua baik kiri maupun kanan. Nah, ini untuk tali pengaturan sliding dan juga pelipatan kursinya juga ya. Kalau misalnya kita atur dari barisan ketiga, ini ada aksesnya nih di sini nih, yang talinya berwarna merah. Nah, di belakang barisan kedua dia terdapat top tethernya juga nih di sini, dan ada hooknya juga nih. Nah, ini dia penampakannya. Nah, di barisan kedua ini dia terdapat slidingnya juga nih di sini nih, yang berwarna besi hitam. Nah, ini dia penampakan door trim di Hyundai Santa Fe Hybrid yang di bagian penumpang depan. Dia sama aja kayak di bagian pengemudi, yang bikin beda dia ada central locknya juga, dan ada pengaturan jendelanya juga, tapi sudah auto up and down. Dan dia sudah ada sliding, high and adjuster, dan reclining ya di sini. Tapi dia modelnya elektrik, bukan manual. Dan di sampingnya dia terdapat airbag juga nih di sini. Dan ini dia penampakan door trim di view dari samping ya. Dia di tengahnya juga ada speaker juga nih di sini nih. Kanan, tengah, dan kiri ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Menurutku, kalau Hyundai Santa Fe Hybrid ini yang varian sekarang atau model keluaran sekarang, ini cocok banget buat PMS alias papa muda selamanya, dan juga ingin merayakan 20 tahun usia pernikahan. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.